Oke, berikut adalah kontra perkuliahan dari mata kuliah New Media. Mata kuliah ini mata kuliah dari program S1 Desain Komunikasi Visual Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Nah, nama mata kuliahnya adalah New Media dengan kode mata kuliah DK21432. Jumlahnya adalah 3 SKS bobotnya. Dan ini adalah bukan mata kuliah prasyarat dan sasarannya adalah untuk mahasiswa S1 Desain Komunikasi Visual di semester 7 dengan dosen pengampu yaitu saya Arsita Pinandita MSN. Oke, deskripsi mata kuliahnya adalah mata kuliah ini mempelajari dasar pemahaman media baru dalam perspektif desain komunikasi visual. Jadi bagaimana sih posisi media baru dalam keilmuan desain komunikasi visual yang sangat beragam ini ya tentunya. Dan hasil akhir dari mata kuliah ini nanti dapat berupa laporan, pemahaman mahasiswa tentang studi kasus. Jadi kita akan banyak melakukan studi-studi kasus tentang perkembangan media baru saat ini yang digunakan oleh desain komunikasi visual tentunya. Dan menggunakan perspektif sekali lagi dari cabang keilmuan desain komunikasi visual. Kenapa dengan perspektif desain komunikasi visual? Karena dalam new media atau media baru itu banyak perspektifnya. Bisa dilihat dari perspektif broadcasting, perspektif ekonomi, perspektif advertising, komunikasi, bahkan perspektif hukum gitu. Tapi kita akan lebih spesifik tentang media baru dalam perspektif desain komunikasi visual. Dan CPL-nya adalah kita dapat mengevaluasi hasil karya desain itu CP5 dan kita mengetahui praktis tentang praktik dan proses desain secara profesional di CP6 dan kita mengimplementasikan hasil karya desain kepada klien dan target audiens di CP7. Dan strategi perkuliahannya, jadi kita akan melakukan pembelajaran dengan disampaikan melalui ceramah, diskusi, konsultasi, dan presentasi secara langsung, dan pengumpulan seluruh tugasnya akan dilakukan melalui LMS masing-masing. Dan sumber pustakanya, sumber kajian yang akan kita bahas, bukunya ada 4 ya, ada 3, sorry. Jadi yang pertama adalah Apresiasi Seni Media Baru, buku dari Direktorat Kesenian, Direktorat Jenderal Nilai Budaya, dan Budaya Seni dan Film Departemen Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2006. Yang kedua adalah Stephen Heller dan David Owak tentang Becoming a Digital Designer, A Guide to Careers in Web, Video, Broadcast, Game, Animation, Design. Jadi John ini dari John Wiley & Sons tahun 2008 dan pendukungnya Anda bisa mencari tentang Jim Bolton tentang Ideas to Change the Web, Lawrence King Publishing tahun 2014. Dan tugas-tugasnya ada 2 yaitu bersifat individu dan tugas kelompok tentunya. Kriteria penilaiannya nilai 80 sampai 100 akan mendapatkan nilai A, 75 sampai 79 akan mendapatkan nilai AB, 65 74 akan mendapatkan nilai B, 60 sampai 64 ada BC, 50 sampai 59 adalah C, 40 sampai 49 adalah D dan 0 sampai 39 itu adalah nilainya E. Dan saya kira teman-teman bisa mempelajari atau mengikuti perkuliahan ini dengan baik supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Toleransi keterlambatan di perkuliahan New Media adalah 15 menit. Jika tidak masuk karena sakit, diharapkan memberikan surat dokter atau surat keterangan yang spesifik ketika berhalangan masuk. Misalnya ada keperluan pribadi dan sebagainya. Dan diperbolehkan melakukan revisi tugasnya selama pengumpulan tugasnya itu tidak melewati deadline ya. Media pembelajarannya menggunakan laptop, LMS, dan proyektor. Dan jadwal perkuliahannya di pertemuan pertama kita akan membahas tentang kontra perkuliah, yang pertemuan kedua adalah membahas tentang pengertian media baru dan ragam bacaan seni media baru, dan pertemuan ketiga kita akan bahas tentang fungsi DKV dalam sebuah media. Pertemuan keempat perkembangan media baru dan perspektif dasar teknologi. Pertemuan kelima, pengertian budaya digital dalam perspektif dan desain komunikasi visual. Pertemuan keenam, membahas pengertian strategi dasar dalam media digital dan menjelaskan teori media baru. Pertemuan ketujuh, mengevaluasi tugas dari penjelasan yang sudah dibahas sebelumnya tentang media baru. Pertemuan ke-8 adalah UTS. Pertemuan 9 ke 10 adalah pengertian machine learning dan kecerdasan buatan dalam perspektif DKV. Pertemuan ke-11 adalah mahasiswa melakukan perencanaan SEO. Pertemuan 12 dan 13, kontinuitas mahasiswa dalam melakukan perencanaan SEO. 14 dan 15 adalah presentasi sesuai dengan temuan mahasiswa terhadap media baru, dan pertemuan ke-16 adalah UAS.
Itu adalah poin-poin penting yang akan kita lalui dalam 1 semester ke depan dan diharapkan bisa mengikuti perkuliahan dengan baik sesuai dari tujuan perkuliahan itu sendiri untuk bisa kita memahami tentang bagaimana sih peran media baru dalam perspektif desain komunikasi visual saat ini. Terima kasih. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, hari ini kita di pertemuan kedua yaitu tentang new media. Di minggu lalu kita bicara tentang bagaimana sih tentang media. Jadi media secara umum seperti apa, apalagi dalam kebutuhan dari media DKV. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu yang disebut sebagai new media. Begitu juga dalam beberapa terminologi secara bahasanya. Ini yang pertama, sebelum saya akan menjelaskan ke materi tentang pertemuan kedua ini, kita seperti yang saya sampaikan di kontrak perkuliahan kemarin, kita masuk ke sub CPMK 2, yaitu mahasiswa dapat mengikuti dan memahami apa itu media baru. Nah, nanti kita akan jelaskan sebetulnya kenapa sih disebut sebagai media baru dan kenapa sih tidak usah menggunakan, kenapa tidak cukup saja menggunakan media saja, kenapa harus ada istilah baru. Nah, nanti di situ kita akan jelaskan secara spesifik. Meskipun dalam perkembangannya saat ini kita coba masuk kenapa media baru ini masuk dalam ranah kita sebagai DKV, karena sebetulnya dalam dunia DKV sendiri kan dalam perkembangannya kita hanya menyampaikan sesuatu secara persuasif, yaitu berkomunikasi visual terhadap audiens. Nah, dalam perkembangannya ternyata media, penjelasan media seperti yang saya sampaikan di minggu lalu, bahwa media itu adalah perantara dari pesan komunikasi yang kita sampaikan. Oke, kita masuk ke seni media baru. Nah, seperti di minggu lalu saya sampaikan bahwa dalam DKV itu kita lazim menyebutnya hanya di ranah media. Ya, media itu kan kalau di secara istilah itu adalah perantara, ya. Media itu wadah atau perantaranya. Nah, kenapa kita menggunakan istilah seni? Karena dalam berkomunikasi tentunya harus ada sesuatu yang bisa mengajak orang gitu ya, dengan senang, dengan tidak takut, dan pasti itu dengan menggunakan media seni itu bisa lebih mudah terkomunikasikan. Nah, seni media baru adalah sebuah istilah yang merujuk kepada karya seni yang dibuat menggunakan teknologi media baru. Nah, di sini sebetulnya ada dua persoalan, yaitu seni dalam media baru dan teknologi media baru. Nah, ini bisa muncul sebetulnya kalau nanti merujuk pada beberapa literatur gitu ya, bisa Anda cari tentang literatur yang membicarakan tentang seni media baru, terutama dalam penggunaan material-material yang berkaitan dengan perkembangan teknologi, baik itu TV, terus ada suara, sound, dan sebagainya. Nah, seni media baru sendiri bentuknya cenderung hypertext dan bersifat multimedia, termasuk diantaranya adalah seni digital, grafika, komputer, animasi, komputer, seni virtual, seni interaktif, permainan video, dan percetakan 3 dimensi. Jadi semua hal yang berkaitan dengan ranah diwujudkan melalui teknologi, semua dimasukkan dalam seni media baru. Jadi macam-macam ya. Jadi multimedia itu kan dari bahasanya saja sudah bisa kita bayangkan, multi itu kan cenderung banyak cabangnya gitu, banyak cabang. Dan ketika media berarti multimedia itu istilahnya dengan cabang yang sangat beragam, terutama di penggunaan media dalam kekaryaannya. Nah, termasuk diantaranya tadi juga disampaikan ada seni digital. Seni digital adalah salah satu media, salah satu wujud yang diwujudkan dari perkembangan seni yang berkaitan dengan aktivitas teknologi tadi, dan wujudnya bisa di grafika komputer, animasi, dan macam-macam. Nah, ini beberapa kecenderungan dari perkembangan dari seni media baru. Nah, sebetulnya
apa yang akan kita bicarakan hari ini, apa sih yang dimaksud dengan new media gitu ya. Media baru merupakan sebuah terminologi untuk menjelaskan konvergensi antara teknologi komunikasi digital yang terkomputerisasi serta terhubung dalam jaringan. Nanti saya bacakan dulu, nanti kita akan bahas per poin-poinnya. Contoh dari media yang sangat merepresentasikan media baru adalah internet. Dan ini diambil daripada buku Encyclopedia of New Media. Dijelaskan di sini tidak ada jawaban satupun yang pasti mengenai definisi media baru, bahkan media lama atau tradisional pernah juga disebut sebagai media baru, tetapi media baru tersendiri secara konsisten terus berubah dan berkembang. Jadi bayangannya gini ya, media baru itu sebetulnya istilah itu muncul menjadi sebuah terminologi ketika bentuk-bentuk itu makin tidak bisa dikomunikasikan atau dibentukkan. Artinya gini, nah kalau kita bicara tentang konvergensi, konvergensi itu kan penggabungan berbagai macam bentuk ya. Seperti saya kasih contoh, ini adalah salah satu, ini bayangkan aja ini adalah gadget saya, ini iPhone Pro Max 14 misalnya, meskipun di sini juga penghapus ya. Nah kita bayangkan saja, ini adalah handphone. Nah, kalau kita bicara tentang konvergensi, itu berarti dia bicara tentang penggabungan macam-macam. Dalam satu handphone ini, saat pertama kali kemunculannya, dia hanya menjadi media telepon saja. Tapi dalam perkembangannya, dia bisa menjadi alat perekam suara, memutar lagu, membuat video, memfoto, bahkan bisa menjadi platform personal dari kita sendiri, yaitu menggunakan media sosial. Itu terkonvergensi semua. Dan dari tadi yang disebut sebagai handphone, lalu kita akan menjelaskan di ini sebagai apa. Kalau kita sebut sebagai handphone, fungsinya bisa menjadi alat komunikasi, alat merekam gambar. Tadinya apa hubungannya handphone yang sebagai alat komunikasi ternyata bisa juga untuk mendengarkan lagu. Sebagai alat komunikasi ternyata bisa untuk memutar video atau mengunduh pesan, mengirim pesan dan sebagainya. Jadi terkonvergensi menjadi satu. Dan itulah akhirnya menjadi terkomputerisasi serta terhubung dalam jaringan. Nah ini bisa menjadi terkonvergensi ketika dia masuk dalam jaringan. Jaringan seperti apa? Jaringan internet, seperti di sini. Contoh media yang sangat merepresentasikan media baru adalah internet. Jadi ini bisa menjadi sebuah media dengan teknologi karena terkonvergensi dengan bentuk-bentuk yang makin beragam tadi, dan dia bisa menjadi istilah baru ketika dia terhubung dengan internet. Jadi di buku Encyclopedia New Media sendiri tahun 2003 juga sebetulnya tidak bisa membayangkan bagaimana, kenapa sih harus disebut sebagai new media. Kita bayangkan gini aja sih, mungkin kita sekarang ada di tahun 2023 ya. Kita tahun 2023 istilah teknologinya juga sangat berkembang. Tapi di tahun 60-an ya, saya kasih contoh mungkin salah satu film yang populer aja ya, mungkin paling gampang yang coba saya ingat-ingat hari ini, filmnya Doraemon. Nah, ini film favoritnya Mas Tony pasti ya. Doraemon. Nah, di film Doraemon itu, bayangkan Doraemon itu dibuat tahun 1969. Wah, ini udah agak cantik ini. Mulai. Oke, kita bayangkan film Doraemon. Film Doraemon itu dibikin di tahun 69. Mungkin ini saya bisa salah juga ya, karena nanti teman-teman bisa melihat di Wikipedia. Saya lupa pastinya, tapi yang jelas di tahun 60-an Doraemon sudah muncul dengan teknologinya. Dia bisa berjalan ke masa depan, dia bisa menemukan televisi yang bisa berkomunikasi seperti layaknya hologram. Bayangkan teknologi di tahun 69, Fujio, betul ya? Betul Mas Tony? Betul. Fujio itu sudah merilis teknologi semacam itu. Padahal di tahun 69 dia sendiri belum bisa membayangkan di masa depan itu seperti apa. Tapi di tahun 69 ini sudah dimunculkan sebagai new media. Bayangkan tahun 69, 60-an sudah digambarkan sebagai new media.
melompat lebih jauh lagi, ternyata saat seperti kita bayangkan seperti revolusi industri pertama tentang mesin uap. Nanti kalau saya salah mungkin dikoreksi ya. 2 tentang telekomunikasi, ketiga dia penemuan komputerisasi, keempat baru ketiga itu lebih ke internet, keempat udah ke jejaring ya. Itu di tahun 60-an atau melompat 70-an itu sudah muncul teknologi baru lagi, yaitu komputer ya. Dan itu tahun 70-an juga ngomongin tentang new media. Karena ada perkembangan, ini semua atasnya adalah teknologi. Tahun 80-an internet muncul dan sebagainya, meskipun belum dikonsumsi secara massal ya. Dan ini disebut lagi sebagai new media. Tahun begitu juga 90-an dengan lagi-lagi internet mulai berkembang lagi, disebut sebagai new media. Tahun 2000-an bahkan kita sampai sekarang dengan Internet of Things dan teknologi 4G dan sebagainya, kita tetap menyebutnya sebagai new media. Bayangkan dari tahun 60-an sampai ke tahun 2000-an kita masih sering menjelaskan istilah new media. Padahal new media di tahun ini dianggap baru, 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 dan di tahun ini dianggap baru. Kenapa yang ini saat pertama kali kemunculan new medianya tidak dianggap sebagai old media? Mungkin ada yang bisa menjawab? Kevin? Sudah ini ya melalui proses yang panjang, makanya jadi namanya open. Oh, mungkin jawabannya hampir tepat tapi bukan seperti itu. Oh, bukan. Pak Yatno boleh tanya nggak Pak? Boleh Pak Yatno. Berarti istilah new sendiri dalam new media itu merujuk kemana? Nah. Teknologi ke suatu era, ke suatu waktu atau gimana? Ya, oke, pertanyaan bagus. Nanti saya tambahkan 1 poin di minggu depan karena kita akan ada kuis. Nanti saya masukkan 1 poin di situ. Oke, pertanyaan bagus. Ini yang saya maksud tadi. Kenapa tidak disebut sebagai old media? Kenapa sampai sekarang kita masih menyebutnya sebagai new media? Kenapa? Karena teknologi itu selalu berkembang sesuai peradaban zaman. Dan dia selalu mengikuti setiap manusia menemukan apa, dan dia berpengaruh terhadap sistem seperti apa. Nah, di setiap era pasti disebut sebagai new. Di era berikutnya disebut sebagai new. Berikutnya new terus. Tapi mereka menandakan setiap zamannya. Makanya ada istilah kan desain itu sebagai penanda zaman atau desain penanda era. Nah, itulah yang disebut, kenapa tetap disebut sebagai new, karena dia menandakan setiap era kemunculan teknologi. Jadi ini sebetulnya nanti sampai kita di teknologi 30 tahun atau 50 tahun ke depan, kita masih tetap menggunakan new. Karena new itu media baru tidak berujuk pada teknologi yang spesifik, karena dia merujuk pada setiap era. Dan media, mengenai definisi media baru, bahkan media lama atau tradisional pernah juga disebut media baru. Tetapi media baru sendiri secara konsisten terus berubah dan berkembang. Jadi dia akan selalu berubah, tapi istilahnya tetap disebut sebagai new media. Makanya beberapa buku-buku saat ini sudah mulai meninggalkan istilah new media, tapi dia lebih ke intermedia. Ini untuk mengganti istilah multi atau multimedia. Jadi mau sampai kapanpun dia akan masih disebut sebagai media baru. Begitu teman-teman ya. Lalu berikutnya, kenapa ini era ini muncul? Oh sama ya, 69 juga. Sama, mungkin dia bareng dengan Doraemon ya. Tapi ini bisa juga salah. Nanti
Siapa namanya Yatno cari di Wikipedia ya. Di Wikipedia cari Doraemon tuh munculnya tahun berapa? Kok angkanya baik sekali. Nah, kapan new media mulai diperkenalkan dan bagaimana karakteristiknya itu silahkan nanti teman-teman, buku ini jadi buku landasan paling basic dari new media. Nanti bahkan pemikiran sekarang masih menggunakan buku ini sebagai landasannya. Ini buku dari Marcel McLuhan. Dia bercerita bahwa media itu adalah, ada nggak sih di sini? Istilah media baru sudah diperkenalkan sejak 69. Marcel McLuhan adalah salah satu tokoh yang sangat berperan karena dia ngomongin tentang interaktivitas digital, hipertekstual, jaringan global merupakan karakteristik dari new media. Jadi dengan adanya media saat dia pertama kali 69 muncul, ada interaktivitasnya, ada koneksinya, dan digital, dan dia berupaya menjadi hypertekstual. Hypertekstual itu melampaui dari teks yang disampaikan. Teks itu bukan teks yang dibaca ya, tapi teks itu lebih ke pesan atau komunikasi yang kita tangkap. Dan itu menjadi jaringan yang global, dan itu menjadi karakteristik dari new media saat ini. Dan apa yang dibayangkan dia di tahun 69 ini ternyata terjadi di tahun kita, di tahun 2000-an, dengan munculnya sosial media. Tapi jangan salah teman-teman, kalau nanti belajar di komunikasi, di teman-teman komunikasi advertising itu, ketika kita ngomong tentang media, yang dibahas bukan pada perantaranya, tapi jejaringnya, yaitu komunikasinya. Nah, konsep dasar dari media yang diambil oleh media studies, jadi sebetulnya gini, ini adalah beberapa bagan bagaimana pesan itu bisa terkoneksi atau tersampaikan. Institusi di sini adalah si penyampai pesannya. Jadi pihak yang mendanai produksi media tersebut. Misalnya institusi di sini Facebook misalnya, atau Instagram, atau Twitter gitu ya. Twitter sudah dibeli siapa? Elon Musk ya, luar biasa ya. Hubungan new media dengan teknologi dan dampak yang ditimbulkan, yaitu kita lihat secara garisnya ya. Jadi ada new media akan timbal balik dengan perkembangan teknologi. Seperti saya sampaikan tadi, media itu tidak bersifat tunggal karena dia mengikuti tentang teknologinya, jadi dia akan umpan balik terus. Dan ternyata yang berimbas dari perkembangan efek budayanya bukan dari new medianya, tapi dari perkembangan teknologinya, karena di sini akan selalu berubah. Nah, dari sini efek budaya yang dihasilkan ternyata memunculkan beberapa poin-poin ya. Nanti ini akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Poin pertama adalah sulit diprediksi. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana prediksi saat ini sangat luar biasa. Tadinya harus cari ojek, sekarang kita bisa dengan mudah menggunakan aplikasi. Dan itu tidak diprediksi oleh orang-orang di 10 tahun yang lalu mungkin, dan bebas dan susah terkendali. Ya saking bebasnya tidak bisa dikendalikan, dan kita tahu sekarang apalagi perkembangan new media masuk lagi dalam terminologi baru, yaitu artificial intelligence. Dia tidak bisa dikendalikan apa yang real dan yang tidak. Dan jelas efek budayanya semua digitalisasi, semua buku bersifat PDF gitu ya. Surat-surat sudah menggunakan email, akhirnya kantor pos juga terimbas juga, dan mengganggu jelas ini. Tapi mengganggu ini atau kalau dalam istilah sekarang adalah disrupsi ya. Ini nanti akan saya sampaikan kenapa mengganggu itu di pertemuan sebelum UAS ya. UAS nanti teman-teman akan masuk di beberapa tugas-tugas yang berkaitan dengan ini ya, mengganggu ya. Karena UAS sendiri kan juga mengganggu. Nah, terus setelah itu efek budaya pasti akan mengubah hubungan manusia. Yang tadinya harus bertemu, kita bisa dengan mudah menggunakan video call dan macam-macam ya. Jadi ini adalah hubungan-hubungan terhadap efek budaya dari perkembangan teknologi. Poin-poin ini akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Tapi sebelumnya sampai sini dulu, ada pertanyaan sebelum kita masuk ke tugas? Ya. Berarti ketika 1969, terus ketika di tahun 80-an, apakah kita menyebut media yang dulunya media baru di tahun 69 itu masih media baru, atau
media lama, karena kan di tahun 80-an juga ada media baru. Ya, ya. Muncul. Pertanyaan, Seperti itu. ya. Pertanyaannya apakah kita masih menyebut sebagai new media? Iya. Iya. Pertanyaannya saya jawab iya. Tapi ketika kita memberikan contoh tersebut di tahun 80-an. Saya contoh misalnya begini. Oh, Doraemon, makanya saya kasih paling gampang kan Doraemon. Doraemon itu dia pakai alat mesin waktu atau dia membuat pulpen bisa membuat wajah orang menjadi berubah. Ditemukan itu tahun 69 sebagai media baru. Pulpen tadi yang tadinya untuk menulis akhirnya bisa buat menggambar merubah orang. Nah, saya ngomong itu dengan konteks saya bicara Doraemon di tahun 69. Tetap menggunakan new media. Beda ketika kita ngomong oh manusia purba sebelum Masehi, dia sudah ada era yang dihabiskan. Ya, dihabiskan itu berarti oh era zaman purba dihabiskan, manusia purba dirubah dengan masyarakat modern misalnya. Berarti kan ada yang era dihabiskan. Kita kan sebetulnya belum dihabiskan oleh peradaban. Peradaban kita masih peradaban yang berkaitan dengan teknologi. Kecuali kalau peradaban kita nggak tahu ya, mungkin Dajjal turunnya tahun berapa, tapi 100 tahun lagi gitu misalnya, peradaban semua bisa terbang. Yang kita sebut sebagai new media hari ini mungkin akan berubah menjadi old media di 100 tahun ke depan misalnya. Asal peradaban kita selesai dulu. Dari zaman batu kan berubah kan? Ke zaman Romawi dan sebagainya. Jadi kita harus merujuk dulu pada cerita yang kita konteksnya. Nah, betul sekali konteksnya. Nanti saya kasih poin juga. Oke, kita masuk ke tugas. Jadi ini tugasnya nanti dikumpulkan di LMS. Nanti di LMS sudah saya sampaikan juga poin-poinnya. Tapi yang saya sampaikan di sini tugasnya adalah silakan Anda membuat IC maksimal 1000 kata mengenai pandangan teman-teman tentang budaya digital yang saat ini berkembang serta dampak impact terhadap keilmuan DKV saat ini dan akan datang seperti apa. Berikan contoh studi kasus yang relevan dan berkembang di masyarakat. Oke ya, nanti kalau bingung semua sudah saya jelaskan di LMS, materi sudah saya jelaskan di LMS, kumpulkan di sini. Masih ada bingung tanya di WA. 1 minggu ke depan. Formatnya PDF ya, jangan MS Word karena nanti biar downloadnya mudah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.